Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada para penghafal Al-Quran, pernahkah terpikir dalam benak kalian takut gagal? Maka ubahlah menjadi berani gagal. Jika ada yang mengatakan kepada kalian, buat apa kamu menghafal Al-Quran? Maka sebagian di antara kalian mungkin mengatakan, karena aku ingin menghadiahkan mahkota kepada ayah ibuku di hari kiamat nanti. Apakah kalian yakin? Menghafal Al-Quran kan begitu berat. Bagaimana nanti jika kamu tidak bisa, kamu gagal, malah kamu dapat dosa, bukan? Biasanya orang mengejar hal-hal seperti ini ditanyakan, sehingga kalian menjadi ragu. Kalian hanya mengatakan, insya Allah saya bisa menjaganya. Nah, akhirnya karena banyaknya perkataan seperti ini, maka itu masuk ke dalam pikiran-pikiran kalian. Dan tidak datang begitu saja, dia sudah ada sebelumnya, sebab kalian pun telah merasakannya pada hafalan kamu yang 1 juz atau 2 juz, 3 juz, bahkan 10 juz atau berapapun, semuanya terasa begitu berat untuk dipertahankan, bukan? Bahkan seringkali kalian terlupa, dan percakapan-percakapan atau pertanyaan-pertanyaan seperti tadi telah menghadirkan rasa keputusasaan yang baru dan menambah rasa pesimis kalian. Maka camkan ini, jangan dulu kalian menyerah, karena semua para penghafal Al-Quran pun pernah sama mengalami keraguan seperti itu. Coba kalian bayangkan, nggak ada yang percuma walaupun belum banyak hasilnya. Umpamanya kalau kita makan sepiring nasi dengan lauk pauknya, apakah setelah sekian lama kita makan kita akan kenyang terus? Tidak, pasti akan lapar lagi. Apakah lantas kita memilih diam saja, nggak usah makan apapun juga? Karena makan atau tidak makan, tetap ujungnya lapar lagi. Bahkan seakan-akan makan itu hanya membuang-buang waktu saja. Sama aja, kalian tidak makan lapar, kalian makan juga nanti akan lapar lagi. Tapi kita harus makan terus, karena dengan makan akan ada energi baru. Nanti lapar, ya makan lagi. Seperti itu. Atau kalian mandi, begitu membasuh badan, berpikir kalian, nah buat apa kita mandi? Nanti juga badan kotor lagi. Lantas kenapa kalian tidak diam saja, nggak usah mandi, toh buang-buang waktu, toh nanti juga akan kotor lagi. Ya ketika badan kotor lagi, badan lengket lagi, ya mandi lagi, dan tidak ada yang percuma. Begitulah seterusnya. Jadi janganlah kalian terjebak dengan pikiran-pikiran sendiri. Kadangkala kita ini memenjarakan diri dalam pikiran-pikiran kita sendiri. Yang namanya kegagalan itu tak pernah ada. Ia hanya persepsi yang kita bangun sendiri dalam pikiran. Orang yang jatuh, bisa saja dia menganggap dirinya gagal, karena dia tak sanggup menahan raganya untuk tegak berdiri. Tetapi pada kasus yang sama, seseorang yang justru merasa dirinya menang tatkala terjatuh. Sebab ketika dia berlari, terjatuhnya ke depan tersandung. Maka itu artinya selangkah lebih maju. Dan juga membentuk
pemikiran bahwasanya jalan ini yang sering kali kita jatuh, tak layak lagi kita tempuh di jalan tersebut. Cari jalan lain, yang jalan itu tidak bisa atau tidak membuat kita jatuh. Dalam menghafal Al-Quran, ketika pakai Al-Quran, kita menghafal ternyata lama, lupa terus, maka ada Al-Quran yang mudah untuk menghafal. Ya. Ada Quran metode pengulangan, Quran tikror, mengulang-ulang bacaan kita. Akhirnya kita menjadi kuat dalam hafalan. Ada Quran lain, metode untuk berapa waktu lamanya kita membaca. Ini namanya metode Quran Al-Hufaz, seperti itu. Maka banyak kemudahan sekarang untuk bisa mencapai dan menjadi para penghafal Quran. Seekor lalat masuk ke dalam rumah, lantas pintu tertutup dan hanya ada jendela kaca. Lalat ini ingin keluar dan mentok ke jendela kaca tersebut. Berkali-kali dia lewati jendela kaca tersebut dan tidak bisa menembusnya. Akhirnya dia kelelahan, terjatuh dan mati. Harusnya dia bergerak mencari jalan lain untuk keluar. Biasanya ada celah, ada ventilasi udara yang dilewat jalan tersebut, lewat celah tersebut dia bisa keluar. Begitupun penghafal Quran. Ketika kita seringkali terlupa, seringkali hilang hafalan, maka introspeksi diri. Apa yang membuat hafalan kita banyak hilang, banyak terlupa? Mungkin banyak lalai, mungkin banyak dosa, banyak maksiat. Sebagaimana Imam Syafi'i mengadu pada Waqi gurunya dan mengatakan, "Wahai guru, kenapa hafalanku cepat hilang?" Kata Waqi, "Kamu banyak maksiat. Mungkin kamu melihat sesuatu yang tidak layak atau diharamkan. Introspeksilah." Maka Imam Syafi'i menintrospeksi diri. Benar, tadi dia melihat betis seorang wanita. Lantas itu membuat hafalnya hilang, lupa. Bagaimana dengan kita yang kurang menjaga pandangan, tidak godul basor? Maka berhati-hatilah dengan hal ini, dengan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Introspeksi diri. Lupa itu memang pasti terjadi, namanya manusia. Tapi saat kalian lupa, bukan berarti kalian gagal. Lupa hanyalah satu fase yang akan menyadarkan kita tentang jalan apa yang baiknya kita tempuh, jalan mana yang tidak baik untuk kita lewati, apa hal-hal yang membuat kita lupa, kita introspeksi diri. Jadi kegagalan itu hanyalah wujud dalam pikiran buruk kita. Karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku." Camkan ini. Begitulah, kegagalan tak pernah ada sampai kau yang menciptakannya dalam pikiran dan persepsi burukmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal itu adalah sebuah harga untuk sukses, harga untuk belajar yang harus kita bayarkan. Ya, kembali lagi saya ingatkan, gagal bukan berarti kalah. Gagal adalah sebuah harga yang harus kita bayar untuk mencapai kesuksesan, untuk belajar dari kesalahan. Maka gantilah kalimat-kalimat negatif dalam pikiran kita. Janganlah kita mempertanyakan apakah kita sanggup, apakah aku bisa atau tidak, apakah aku akan berhasil atau malah gagal. Gantilah, ubahlah kalimat keraguan tersebut menjadi kalimat misalnya, aku yakin Allah akan membantuku. Aku yakin Allah selalu bersamaku.
Aku yakin Allah tak akan meninggalkan siapapun yang berjuang di jalannya. Aku yakin bisa sebab Allah selalu ada. Tak ada perjuangan yang sia-sia. Pikiran yang positif selalu bisa melahirkan kekuatan baru yang dahsyat. Yakinlah kepada Allah dan berhentilah berburuk sangka. Hilangkanlah pikiran-pikiran, persepsi-persepsi negatif tentang kegagalan. Maka teruslah membaca Al-Quran, teruslah menghafal, jangan pernah menyerah. Sebagai penutup, ada sebuah cerita seekor katak. Ini cerita motivasi. Seekor anak katak terjatuh ke cairan mentega, ke dalam cairan mentega di sebuah baskom. Sebagian dari anak-anak katak ini lantas merasa percuma karena gak bisa melompat. Akhirnya dia diam dan tenggelam lalu mati di dalam cairan mentega tersebut. Namun seekor anak katak dia enjoy menikmati bahwasanya cairan ini adalah wadah dia berenang. Dia terus menggerakkan kakinya, tak pernah berhenti, sampai akhirnya dia merasa cairan mentega itu kok lama-lama mengental dan bisa menjadikan pijakan dia untuk melompat keluar. Jadi dia menikmati proses berada di dalam cairan mentega tersebut dengan terus bergerak sampai akhirnya bisa melompat keluar. Oh, kalian sudah terlalu tua untuk menghafal, nggak akan kuat lagi. Ada seekor keledai tua yang terjatuh ke dalam sumur tua yang kering. Dia berteriak-teriak meminta tolong. Pemiliknya melihat, seekor keledai yang tua yang tidak bisa lagi untuk dipergunakan untuk membawa beban dan hanya merepotkan saja. Maka petani ini pun mengambil tanah dan menguruknya. Sekalian saja saya timbun di dalam sumur tua tersebut. Setiap tanah yang mengenai tubuhnya keledai ini bergerak sehingga tanah itu terjatuh ke bawah. Begitu seterusnya, begitu ada tanah yang ditimbunkan ke tubuhnya, dia bergerak dan tanah itu jatuh ke bawah. Akhirnya tanah di bawah itu makin lama makin tinggi dan akhirnya bisa menjadi pijakan dia untuk melompat keluar sumur tersebut. Karena itu teruslah membaca, teruslah menghafal. Nggak peduli berapa lama pun kalian tempuh, teruslah seperti itu. Pasti kalian akan bisa asal disiplin melaksanakannya. Semoga ada manfaatnya bagi para penghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diwahyukan menuntut ilmu satu